Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan nikmat yang luar biasa yang diberikan kepada kita semuanya. Saya atas nama pribadi dan juga pemerintah Kecamatan Andong mengucapkan selamat Hari Tani. Saya menyampaikan terima kasih pada semuanya pihak, mana pada momentum yang penting bagi kita semua ini, khususnya pembangunan di bidang pertanian di wilayah Andong, perlu kami sampaikan selayang pandang bahwa di Kecamatan Andong sebagian besar masyarakatnya adalah bekerja sebagai petani. Nah, dalam hal ini perlu kiranya dimaksimalkan untuk lahan yang luas ini perlu dimaksimalkan agar potensi yang ada di Kecamatan Andong khususnya yaitu di bidang pertanian dapat lebih maksimal lagi. Tidak lepas ini juga terkait juga dengan adanya pendukung lainnya seperti halnya sarana dan prasarana. Ada komoditas-komoditas yang lain yang juga berkembang di Kecamatan Andong. Salah satunya yang saat ini berkembang yaitu di Desa Bedi, yaitu komoditas kencur, di mana salah satu kelompok tani di Desa Bedi pernah juga mendapatkan bantuan bibit kencur, dan sampai saat ini ada beberapa petani kencur yang sudah bekerja sama dengan perusahaan yaitu Jamu Sido Muncul. Kemudian pemerintah Kecamatan Andong memiliki harapan yang besar terhadap kemajuan pertanian dengan melihat potensi-potensi yang ada di Kecamatan Andong. Dan ini tentunya juga tidak lepas dari peran serta dari rekan-rekan penyuluh pertanian. Ya, monggo untuk rekan-rekan penyuluh pertanian yang saat ini juga sudah luar biasa memberikan penyuluhan pada petani hingga saat ini bisa kita rasakan manfaatnya, dampaknya yang luar biasa. Mari kita semuanya kita bersatu padu dari kecamatan, dari Polsek, Koramil, Babinsa, Babin Kamtipmas, kemudian dari penyuluh pertanian, kita bersatu padu untuk terus memajukan pertanian khususnya di Kecamatan Andong, dan agar swasembada pangan yang memang yang didam-damkan oleh Pak Presiden, Pak Prabowo itu bisa terwujud. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyuluh Pertanian Indonesia, mengabdi bagi bumi Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya selaku Koordinator Penyuluh Pertanian BP Kecamatan Andong, pada kesempatan ini akan menyampaikan keadaan pertanian di wilayah Kecamatan Andong. Seperti yang telah kita ketahui, bahwasannya Kecamatan Andong merupakan salah satu sentral dari tanaman pangan, khususnya komoditas padi dan jagung. Tetapi selain itu ada komoditas potensi lain seperti tanaman kacang tanah, pisang, garut, dan juga tanaman kencur. Kelembagaan pertanian di Kecamatan Andong terdiri dari 16 desa, 16 gabungan kelompok tani, 137 kelompok tani, 19 kelompok tani ternak, 28 kelompok wanita tani, dan kurang lebih 8.078 petani yang terdaftar di sistem penyuluhan pertanian. Bahkan penyuluhan pertanian di wilayah Kecamatan Andong berperan aktif dalam mengakses kegiatan-kegiatan atau program dari Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali. Beberapa program yang telah kami laksanakan diantaranya adalah bantuan benih jagung, benih padi, benih tanaman hortikultur berupa pisang dan bantuan kencur, dan juga ada bibit tanaman perkebunan berupa mete dan kelapa entok. Ada juga program modernisasi pertanian berupa alat mesin pertanian, yaitu hand traktor,
Indotransplanter dan juga Combine Harvester. Tanaman kencur merupakan salah satu komoditas unggulan yang ada di wilayah Kecamatan Andong. Maka dari itu memerlukan perhatian yang cukup serius dalam pengelolaannya mulai dari hulu sampai hilir, sehingga produk unggulan kencur ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai petani penanam kencur. Kami selaku tangan panjang dari pemerintah Kabupaten Boyolali menaruh harapan besar terhadap kemajuan pembangunan pertanian yang ada di wilayah Kecamatan Andong. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Camat Andong, Bapak Babinsa, Bapak Babin Kamtipmas, dan juga teman-teman penyuluh di Kecamatan Andong atas atensinya dalam mendukung kegiatan swasembada pangan. Kami ucapkan selamat Hari Tani Nasional Kabupaten Boyolali Merdeka. Penyuluh Pertanian Indonesia mengabdi bagi bumi Ibu Pertiwi, berbakti untuk negeri Jamrut Khatulistiwa. Selamat pagi. Pada pagi ini saya berada di lahan pertanian wilayah Desa Sempu. Saya akan memberikan informasi atau menyampaikan bahwasanya saat ini kami sebagai aparat komando kewilayahan mempunyai tugas yaitu pendampingan dalam rangka perluasan areal tanam, jumlah areal yang cukup signifikan, dan juga untuk pompa bisa dimanfaatkan dengan maksimal di musim kemarau yang datang pada saat ini. Harapan kita ke depan nanti semua petani khususnya di wilayah Desa Binaan para Babinsa dan di wilayah Kecamatan Andong semakin antusias untuk melaksanakan penanaman padi, sehingga program pemerintah dalam rangka mewujudkan swasembada pangan bisa tercapai lebih cepat. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyuluh Pertanian Indonesia mengabdi bagi bumi Ibu Pertiwi, berbakti untuk negeri. Selamat pagi. Pagi ini hari Jumat tanggal 8 Agustus tahun 2025. Ini ada program dari Polres Boyolali yaitu penanam jagung di lahan pondok pesantren, di mana penanam jagung ini kita cari lahan-lahan yang tidak ditanami atau lahan-lahan yang nganggur, lalu kita olah dan kita tanami jagung. Ini juga untuk swasembada pangan yang digalakkan oleh Presiden kita Bapak Prabowo Subianto, khususnya di bidang jagung. Saya harapkan untuk di wilayah Andong produksi jagung akan meningkat di tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya. Untuk tanah-tanah mungkin yang belum terpakai atau lahan tidur, nanti monggo kita sareng-sareng dengan dari Dinas Pertanian Andong untuk kita lakukan untuk penanaman jagung untuk mendukung swasembada pangan. Terima kasih. Beriman dan bertakwa di dalam bangsa, menjadi mitra petani berkarya, menggapai cita-cita, bangkitkan penyuluhan pertanian, tingkatkan motivasi dan inovasi, bangsa yang tinggi, rekayasa teknologi, karya yang unggul, usaha tani terpadu, petani sejahtera dan tangguh, pertanian pun maju, petani sejahtera dan tangguh, pertanian pun maju. Penyuluh Pertanian Indonesia mengabdi. Kencur, kayak
galangan L adalah tanaman obat dan rempah yang banyak digunakan di Indonesia. Tanaman ini memiliki rimpang yang kaya akan minyak atsiri dan senyawa aktif lainnya yang bermanfaat bagi kesehatan. Kencur dapat digunakan untuk mengatasi batuk, masuk angin, sakit perut, dan juga sebagai penambah nafsu makan. Negeri indah kemari Paloh Cilami. Pengolahan tanah untuk budidaya kencur melibatkan penggemburan tanah, pembuatan bedengan, dan pemberian pupuk dasar. Tanah perlu dicangkul atau digarpu sedalam 5-10 cm, kemudian dibuat bedengan setinggi 30-50 cm untuk mencegah genangan air. Pemberian pupuk kandang setelah pengolahan tanah sangat dianjurkan untuk memberikan unsur hara yang dibutuhkan tanaman. Pilihan bibit. Gunakan rimpang kencur yang sudah tua dan memiliki cawan tunas. Bibit bisa langsung ditanam atau disemai terlebih dahulu. Peliharaan. 1. Penyiraman. Lakukan penyiraman secara rutin, terutama saat musim kemarau. 2. Penyiangan gulma. Bersihkan gulma yang tumbuh di sekitar tanaman secara rutin. 3. Pemupukan susulan. Berikan pupuk susulan, NPK, setiap 2 atau 3 minggu sekali, larutkan dalam air. 4. Pembumbunan. Lakukan pembumbunan tanah jika rimpang sudah terlihat di permukaan tanah atau saat curah hujan tinggi. Dan 5. Pengendalian hama dan penyakit. Waspadai hama dan penyakit seperti lalat, busuk rimpang, bercak daun, ulat, dan belalang. 6. Pemanenan. Kencur siap panen setelah 6-10 bulan. Panen dilakukan dengan membongkar seluruh rimpang menggunakan cangkul. Perajangan kencur adalah proses memotong rimpang kencur menjadi irisan tipis setelah panen. Proses ini penting untuk pengeringan dan pengolahan lebih lanjut, seperti pembuatan simplisia atau ekstraksi minyak atsiri. Pengeringan kencur bertujuan untuk mengurangi kadar air pada rimpang kencur agar lebih awet dan mudah disimpan atau diolah lebih lanjut. Bangsa yang tinggi, rekayasa teknologi, karya yang Untuk mengecek kadar air kencur secara elektrik, Anda bisa menggunakan alat yang disebut moisture meter atau moisture analyzer. Alat ini berfungsi untuk mengukur kadar air dalam berbagai bahan, termasuk bahan organik seperti kencur. dan tangguh.